Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai dan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kitab Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan ini menegaskan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini adalah bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, kata firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya, murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, kata firman Tuhan. Artinya saudara, sebagai orang-orang percaya, kita akan melakukan dan mengalami perkara besar di dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek, dalam segala bidang kehidupan kita, kita bisa mengalami pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kita bisa melihat Tuhan berkarya melakukan perkara-perkara yang besar di sana. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saudara rindu Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara? Adakah saudara yang saat ini merindukan baik dalam usaha saudara, baik dalam keluarga saudara, dalam ekonomi saudara, atau dalam segala bidang yang lain? Adakah saudara rindu terjadi perkara besar di sana, Tuhan melakukan perkara besar di sana? Dengar saudara, Allah sendiri yang telah berjanji bahwa Dia akan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana supaya apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita? Karena tidak otomatis saudara, semua orang Kristen akan mengalami perkara besar dalam hidupnya. Sekalipun Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan melakukan perkara yang besar, sebagai orang percaya kita akan melakukan perkara yang besar dalam perjalanan hidup kita. Kalau demikian,
Apa yang menjadi bagian kita? Apa yang harus kita lakukan supaya di dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita mengalami Allah mengerjakan perkara yang besar. Nah, saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, hal pertama yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada murid-murid adalah bahwa mereka harus mengenal Dia, bahwa Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia. Itu sebabnya ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-8, saudara, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi hal yang mau ditekankan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah bahwa mereka harus memiliki pengenalan yang benar akan Dia, bahwa Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia, bahwa Dialah Mesias yang telah dijanjikan itu, bahwa Dialah juru selamat itu. Jadi saudara, sebelum Yesus berkata di ayat 12 bahwa murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan bahkan lebih besar daripada itu, ada beberapa hal yang Dia ajarkan kepada murid-muridnya yang harus mereka miliki supaya mereka melakukan dan mengalami perkara besar. Yang pertama adalah mereka harus mengenal Dia dengan benar. Jadi sebagai orang Kristen, untuk kita mengalami perkara besar, Allah melakukan perkara besar dalam kehidupan kita, itu akan Tuhan kerjakan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Dia. Setiap orang-orang yang mau mengenal Tuhan dengan benar, orang itu akan mengalami perkara besar. Dan karena melalui pengenalan akan Tuhan, Dia akan mengerjakannya, pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita. Adakah saat ini saudara merindukan apakah dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara dan sebagainya, saudara rindu Tuhan mengerjakan perkara besar di sana melalui kehidupan saudara? Yang pertama, miliki pengenalan akan Tuhan. Jika kita mengenal Dia dengan benar, firman-Nya menegaskan bahwa kita akan melakukan perkara besar, pekerjaan yang besar. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku," atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Yang kedua, yang harus dimiliki oleh orang yang rindu Tuhan melakukan pekerjaan besar melalui kehidupannya adalah iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen, bukan sekedar orang Kristen, tetapi memiliki iman yang benar kepada Tuhan, maka kita akan menyaksikan perkara besar. Mungkin ada orang yang bertanya, saudara, adakah orang yang mengikut Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Banyak, saudara. Begitu banyak orang yang menjadi orang Kristen dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kepentingan. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen dan akan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang besar, akan menyaksikan campur tangan Allah, mujizat Allah, pekerjaan Tuhan yang besar adalah dia bukan sekedar ikut Tuhan, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana mengalami kepercayaan yang sungguh? Yang pertama, miliki pengenalan. Karena itu tadi syarat utama yang ditegaskan oleh Yesus sebelum Dia menegaskan bahwa murid-muridnya akan melakukan perkara besar. Pengenalan akan Tuhan. Ketika semakin mengenal Tuhan, maka iman pun akan semakin kuat. Semakin percaya sungguh kepada Tuhan yang dikenal dengan benar. Ketika iman semakin kuat, pekerjaan-pekerjaan besar pun akan terjadi. Kalau kita rindu, saudara, menyaksikan, mengalami perkara besar dalam hidup kita, miliki iman yang benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara, di ayat 13 dikatakan, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang ketiga, bagaimana supaya Allah melakukan perkara besar? Dia melakukan apa yang kita rindukan, apa yang kita impikan, perkara besar terjadi. Dia berkata, barang siapa yang meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kembali dia tegaskan ayat 14, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku melakukannya. Perkara besar terjadi atas nama Yesus. Nama itulah nama yang berkuasa, dan ketika kita datang berseru berdoa atas nama itu, Allah bertindak oleh karena nama itu. Jadi bagaimana supaya kita mengalami dan melihat perkara besar dalam hidup kita? Biarlah kita memahami kuasa ada dalam nama Yesus, dan seruan-seruan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita dasarkan atas nama itu, bahwa nama itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Ketika kita berdoa dalam nama itu, Allah melakukan mujizat. Ketika kita berseru kepadanya, ketika kita melakukan segala sesuatu atas nama itu, maka Allah akan melakukan perkara yang besar. Itu sebabnya saudara, mari kita berseru kepada Tuhan atas nama Yesus. Dalam doa-doa saudara, saudara harus tegas dan jelas bahwa ketika saudara berseru dan berdoa, saudara harus dasarkan semua seruan-seruan saudara dan doa saudara dalam nama Yesus. Karena nama itu nama yang berkuasa, dan nama itulah yang menjadi jaminan. Ketika kita menaikkan doa, seruan, permohonan kita atas nama itu, Allah bertindak. Saudara, bersyukur kita bisa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, dan firman Tuhan menegaskan bahwa kita akan melakukan perkara-perkara besar. Melakukan perkara besar, dia akan melakukan perkara besar melalui kehidupan kita. Bahkan dia berkata, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah kulakukan. Bagaimana supaya dalam kehidupan kita mengalami pekerjaan besar yang dikerjakan oleh Tuhan? Pagi ini kita sudah belajar saudara, bahwa yang pertama, milikilah pengenalan akan dia, karena pada dasarnya dialah yang melakukan pekerjaan itu. Ketika perkara besar terjadi dalam hidup kita, dialah yang bekerja melakukan pekerjaan besar itu. Dan bagaimana supaya dia melakukan pekerjaan besar itu? Miliki pengenalan akan dia. Yang kedua, dia berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku dengan sungguh-sungguh, maka dia akan melakukan pekerjaan yang besar. Miliki iman yang benar. Kalau yang pertama pengenalan yang benar, kedua miliki iman yang benar. Dan kemudian yang ketiga dia berkata bahwa barang siapa meminta kepadaku dalam namaku. Yang ketiga adalah naikkan permohonan kita, naikkan seruan kita, kerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus. Jika kita mengenal dia dengan benar, beriman kepada dia dengan benar, dan jika kita melakukan segala sesuatu atas nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyaksikan perkara besar saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara ketika saudara mempraktekkan, menerapkan firman Tuhan ini. Saudara mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Saksikan mujizat yang saudara alami, perkara besar yang saudara alami sesuai dengan janji firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara rindu mengalami perkara besar ke depan, terapkan firman Tuhan ini. Kenal Tuhan dengan benar, beriman kepada Tuhan dengan benar, dan lakukan segala sesuatu dalam nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Lakukan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati saudara dalam melakukan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara.
Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua,
Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaanmu, kuasamu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal
dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.